Makanya didapatkan pahala senilai haji dan umrah. Dan itu mahal sekali, mahal sekali. Ini awal duha. Pertengahan duha itu berlangsung, kalau sekarang tariklah waktunya 1 jam dari sholat subuh, ya 1 jam lah, kurang lebih 1 jam paling cepatnya. Jadi kalau subuh 4:30, nah, awal duhanya itu awal syuruk jam berapa? 5:30, ya. Atau kalau mau garis aman kadang ada yang nambah 15 menit lagi, ada yang nambah 1,5 jam gitu ya, nggak ada masalah. Sampai matahari mulai naik sekitar jam 7:30, jam 8 lah, 7:30 sampai jam 8. Nah itu sudah pertengahan duha. Kalau dikonversi ke jam sekarang, duhurnya jam 12 kurang, ya sampai jam 10:30 lah pertengahan duha itu. Kalau lihat situasi sekarang ya, kadang-kadang panas kan, kadang-kadang agak mendung gitu. Sampai 10:30 itu pertengahan duha. Kalau awal duha, bilangannya 2 rakaat. Pertengahan duha bisa sampai 4. Bisa sampai 4. Umumnya ya, umumnya. Manfaatnya banyak lagi. Manfaatnya banyak. Itu yang dimaksudkan pengganti zikir dari seluruh tubuh itu. Ya, tubuh kita kan sebetulnya harusnya berzikir, semua tubuh kita tuh. Dari pikiran, dari mata, telinga sampai ujung kaki. Zikirnya anggota tubuh itu dengan mengingat Allah, dengan cara menggunakan semua fungsi tubuh pada yang dikehendaki oleh Allah. Mata ini yang Allah inginkan apa? Melihat yang baik. Jadi zikirnya mata itu menatap yang baik-baik menurut Allah. Ketika menatap yang buruk, dia sedang keluar dari jalur zikir. Demikian cara memahaminya. Nah itu pengganti itu yang mengcover kewajiban itu. Wajib ini dalam konteks bukan wajib dalam seperti hukum fikih ya, bukan. Artinya sesuatu yang seharusnya melekat secara fitrah. Ya. Nah itu tertutupi oleh rakaat salat duha di pertengahan, yang 2 rakaat itu. Kalau kita mau teruskan sampai 4 boleh. Ya, itu yang salah satunya bisa menjaga kita dari musibah umum yang mungkin terjadi. Ya, misal banjir di komplek misalnya, kita bukan komplek PTM ya. Komplek tertentu misalnya. Kalau di sini insya Allah nggak banjir. Ya, cuman kadang naik dikit. Insya Allah selesai. Banjir nih, nah, misalnya. Itu kan umum terjadi tuh. Kok bisa gitu ya? Yang seharusnya volume airnya tuh kelihatan tinggi, tapi ada satu rumah yang nggak kena air tuh balik lagi gitu. Nah itu maksudnya. Macet nih sekarang kan? Udah macet sana sini macet luar biasa. Padahal si Komo nggak lewat kan? Itu menariknya. Yang konsisten ibadah ini, itu tiba tuh bisa saja dipalingkan dari jalur macet itu. Ada yang ngasih tahu kah? Tiba-tiba ada polisi datang misalnya, Pak nggak usah kesini Pak, ini padat, Bapak lewat sini aja tuh. Kok bisa cuman Anda gitu kan yang diarahkan ke situ? Ya, terus bisa jadi ada misalnya iring-iringan lewat, ya kelihatan, udah masuk aja sini, masuk tuh, ikut kan? Bukan pindah mobil, maksudnya mobil yang ikut di belakang tuh. Ya, tuh. Kadang-kadang kan juga mengikuti mobil jenazah. Ini ada orang soleh meninggal tuh masih beramal juga kan. Ambulan diikutin di belakang. Nah itu, ya itu musibah umum yang kadang menimpa, tapi kita tidak mendapatkan bagian dari itu, terjaga. Bukan musibah khusus spesifik yang harus dialami untuk melatih ketangguhan kita dalam berkehidupan. Yang ketiga akhir duha. Akhir duha itu sampai menjelang zuhur. Dari 10:30 sampai menjelang zuhur, sampai menjelang tibanya adzan zuhur, itu akhir duha. Itu bisa sampai 8 rakaat bisa. 2 sampai 8 rakaat. Kerjakan 2 ya, sama 4 kali. Seperti taraweh yang 11 rakaat itu kan 8 rakaatnya ada yang 2 deh. Boleh. Mau 4 juga bisa. Tunaikan itu. Di antara fadilahnya bisa memudahkan limpahan rizki. Ya, tapi bukan narik kemudahan rizki sebagai motif atau modus untuk sholat duha. Kalau itu biasanya walaupun dapat berkahnya kurang gitu. Ujung-ujungnya nanti masalah aja. Ya, biasanya suka begitu. Kalau saya sarankannya nggak usah mikir apa-apa, pokoknya kerjakan lillah aja. Nanti biarkan Allah yang menggerakkan segalanya. Paham ya? Baik. Boleh nggak dikerjakan berjamaah sholat duha? Sifatnya sebetulnya sendirian. Tapi pernah ada kasus Nabi sedang sholat duha, terus beberapa di belakang ikut makmum ke Nabi, dan Nabi tidak menegur dan tidak memberi kode, diteruskan sampai selesai. Maka ulama kemudian melihat itu sebagai salah satu landasan dibolehkannya dalam keadaan tertentu, ya duha itu dilakukan berjamaah. Contohnya apa? Anak-anak sekolah, ya kan, pengen diajarin sholat duha, dipraktekin boleh, ustadz yang imamin, anak-anak di belakang jadi makmum, boleh sah.
Ayah ingin melatih di rumah duha kepada anak-anak dan istri misalnya kan, untuk membiasakan. Dilatih berjamaah dulu, itu boleh. Dalilnya yang tadi yang digunakan. Itu nggak ada perbedaan pendapat loh. Jadi kalau Anda maksa sendiri berbeda, Anda yang berbeda sendiri. Ya, awas. Jadi ngajinya disempurnakan. Ada, tapi bukan berarti menjadi kebiasaan yang dilestarikan dalam konteks ini terus sehingga seakan-akan menjadi itu tradisi untuk berjamaah, bukan itu. Ya. Sama sebetulnya dengan sholat malam juga. Sifat sholat malam itu sifatnya sendirian sebetulnya. Ya, bukan berjamaah. Tapi bukan berarti nggak boleh berjamaah. Ada dengan tujuan tertentu. Untuk berlatih atau mendapatkan kenikmatan bacaan kalau imamnya bagus, khusyuk baik gitu. Kita berlatih untuk mendapatkan itu. Ya, dalilnya banyak. Yang paling populer itu kan yang Ibnu Abbas itu. Radhiyallahu taala anhu. Masih ingat? Ingat ya. Di Abu Daud itu nomor 1367. Ya, Ibnu Abbas itu sampai nginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah hanya untuk melihat kebiasaan Nabi di malam hari. Ya, sampai kemudian bangun malam hari, beliau memviralkanlah kejadian itu ke kita semua. Jadi kejadian baik itu boleh diviralkan. Ya, kejadian baik boleh diviralkan. Tapi kalau musibah ditolong, bukan diviralin. Udah tahu orang kebakaran, di videoin terjadi kebakaran, saya ngapain? Orang di mobil minta tolong, Anda videokan gitu kan? Ya, maaf ya. Nah ini duha yang ditunaikan itu 2 rakaat bisa 4 di akhirnya itu bisa mempercepat datangnya apa? Rezeki sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan selalu ditafsirkan dengan uang atau proyek, tidak. Kesehatan itu rezeki. Yang kalau sakit mungkin biayanya cukup tinggi. Ketenangan itu rezeki. Yang kalau gelisah keberlangsungan bisa ke psikiater atau psikolog yang biayanya juga mahal juga. Makanya tenang itu mahal, Bu. Pak ya, tenang itu mahal. Dan itu solusi sekali, solusi. Kecuali kalau ada maksiat tenang, nah itu bermasalah.